Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah perjanjian Sunan Gunung Jati dengan Ratu Pantai Selatan yang juga melibatkan Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati sebagai salah satu wali Songo ternyata pernah membuat perjanjian dengan Ratu Pantai Selatan. Kisah perjanjian Sunan Gunung Jati dan Ratu Pantai Selatan tersebut melibatkan anggota wali Songo yang lain yaitu Sunan Kalijaga. Kisah bermula ketika Sunan Kalijaga sedang bertapa di tepi sungai, tiba-tiba muncul seorang wanita berwajah cantik. Wanita tersebut berpakaian kemben dan menggunakan tiara di rambutnya dengan kain berwarna hijau mengkilap. Sunan Kalijaga meyakini bahwa kemunculan wanita tersebut merupakan makhluk halus yang akan mengganggu proses bertapa yang dilakukan. Wanita tersebut bernama Dewi Rara Panas atau putri kedua dari Dewi Naga Selatan yang bermaksud untuk menggagalkan pertapaan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lalu menutup auratnya karena kainnya tersibak oleh hembusan angin, dan ternyata keluarlah perwujudan sebuah keris kalamunyang. Dewi Rara Panas mundur setapak dan Sunan Kalijaga mengatakan agar ia tidak diganggu dan menyuruh sang wanita pergi. Dewi Rara Panas menjawab bahwa ia diutus oleh ibunya yaitu Ratu Pantai Selatan untuk menguji seseorang yang tengah bersemedi. Tujuan Ratu Pantai Selatan mengutus putrinya adalah untuk membuktikan ucapan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati telah menundukkannya dalam pertarungan gaib sebelum wali Songo mendapatkan izin Dewi Naga Selatan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati mengatakan jika suatu saat ada seorang putri dari Dewi Naga Selatan yang berhasil menggoda tapa semedi salah satu anggota wali Songo, maka akan terjadi peristiwa berulangnya perjanjian gaib antara Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Ratu Kidul. Setelah Sunan Kalijaga menyuruh Dewi Rara Panas untuk tidak menggodanya, sang wanita berkata bahwa ia akan menyingkir jika keris milik Sunan Kalijaga diserahkan kepadanya. Lalu, dalam sekejap Dewi Rara Panas mengambil keris kalamunyeng milik Sunan Kalijaga, dikutip Hoax, ide dari YouTube Elvik Channel yang tayang pada tanggal 1 Mei tahun 2022. Setelah bertapa, Sunan Kalijaga pergi ke daerah Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Ia menceritakan apa yang dialaminya kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berkata bahwa suatu saat akan ada keturunannya dari Pangeran Manggarajati yang akan mendampingi keturunan Dewi Rara Panas. Setelah itu, Sunan Gunung Jati lalu menemui Dewi Naga Selatan di Gunung Selok, daerah pantai selatan di Cilacap, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati mengatakan bahwa kelak akan ada keturunannya dan keturunan Dewi Naga Selatan yang akan mewujud ke alam manusia dan berjodoh. Dewi Naga Selatan lalu bertanya, jika suatu saat ada cucuku yang akan diturunkan mewujud menjadi manusia sejati, maukah di antara golongan wali ini yang akan menjaganya? Sunan Gunung Jati menjawab, baiklah Nyi Ratu, suatu saat putrimu Dewi Rara Panas akan menurunkan seorang putri, dan akan mempunyai kekuatan ilmu dari Keraton Kidul. Berkat penyatuan di badan keris kalamunyeng ini, ia akan mendapatkan penjagaan dari keturunanku yang terpilih di suatu saat yang tepat, tambah Sunan Gunung Jati. Dalam pertemuan itu, Sunan Gunung Jati dan Dewi Naga Selatan sepakat bahwa keturunan mereka akan berjodoh dan menjadi suami istri. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.